dulu, nenek moyang kita, manusia purba, udah mengenal pendidikan, walaupun sangat sederhana. Mereka mempelajari bagaimana caranya untuk bertahan hidup dengan keterampilannya meramu, berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, serta mencetak benda. Pernah kepikiran gak sih, gimana pendidikan di Indonesia bisa berevolusi jadi sehebat sekarang ini? Inilah sekilas sejarah permulaan sekolah di Indonesia. Jadi, zaman dulu memang manusia udah mengenal pendidikan, namun hanya sebatas keterampilan untuk bertahan hidup sehari-hari. Bukan seperti kita sekarang, ada mata pelajaran matematika, fisika, dan banyak bidang lainnya. Seiring berjalannya waktu, bangsa kita sempat dijajah oleh bangsa lain seperti Belanda dan Jepang. Disinilah awal mula Indonesia mulai mengenal satuan pendidikan seperti sekolah. Kok bisa dijajah justru mengenal pendidikan? Oke, kita bahas satu-satu ya. Singkat cerita, setelah 350 tahun dan bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda, akhirnya pada tahun 1870 muncullah kebijakan etis Belanda. Kebijakan ini membuka pintu bagi pribumi untuk dapat bersekolah, dan hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal adanya sekolah di Indonesia. Yang pertama ada jenjang sekolah dasar. Dulu ada 2 sekolah dasar. Yang pertama ada Europese Lager School. Europese Lager School atau yang disebut ILS merupakan sekolah dasar pertama pada zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini berdiri pada tahun 1817. Yang kedua ada Hollands Island Sea School. Sama seperti ILS, Hollands Island Sea School atau HIS merupakan pendidikan sekolah dasar yang pertama kali didirikan pada tahun 1914. Materi pembelajarannya sendiri menggunakan bahasa Belanda. Di HIS ini juga diajarkan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Selanjutnya, ada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Pada jenjang ini hanya ada satu sekolah, yaitu Meer Uitbreid Lager Onderwijs atau yang disebut dengan MULO. MULO ini dapat disetarakan dengan SMP. Nah, pada kegiatan belajar di MULO, bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Belanda. Masa pembelajaran di MULO ini ada 3 tahun dan juga ada yang 4 tahun jika melalui Voorklas atau kelas pendahuluan. Next, ada sekolah menengah atas atau SMA. Seperti jenjang sebelumnya, pada jenjang kali ini juga hanya ada satu program aja yang diberi nama Algemene Middelbare School atau disingkat dengan AMS. AMS ialah sekolah persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi dengan lama pendidikannya selama 3 tahun. AMS pertama kali dibuka di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli tahun 1919. Oke, yang terakhir ada jenjang perguruan tinggi. Menurut berbagai literasi yang ada, pada zaman dahulu, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, terdapat beberapa perguruan tinggi dengan berbagai konsentrasi keilmuan yang berbeda. Nah, salah satunya ialah School tot Opleiding van Eilandense Artsen atau yang biasa disingkat dengan STOVIA. STOVIA ialah sekolah pendidikan dokter yang diperuntukkan bagi orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Pelopor berdirinya STOVIA ialah Sekolah Dokter Jawa yang dibuka pada tahun 1851. Melalui STOVIA ini, banyak muncul tokoh pergerakan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa aja sih tokoh tersebut? Tokoh-tokoh tersebut antara lain Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kedua Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yang ketiga Dr. Sutomo, yang keempat Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kelima ada Dr. Mustopo. Oke, itu tadi sekilas tentang sejarah permulaan adanya sekolah di Indonesia. Kalau kamu suka jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.